Nanti akan saya upload di channel YouTube saya. Silahkan nanti kalau contoh ada yang belum sempat untuk mengikuti. Baik, ini untuk soal manajemen pada soal yang pertama. Nah, kita pertama lihat dari pilihan jawaban. Dari pilihan jawaban tidak ada istilah kalimat istilah tertentu yang sulit dipahami, semua dapat dipahami. Nah, kita lihat pada kasusnya. Seorang laki-laki usia 40 tahun baru 1 minggu menjadi kepala ruangan. Saat ini sedang melakukan pengkajian situasi ruangan atau analisis ruangan dengan M1 man atau sumber daya manusianya. Seperti jumlah perawat, pendidikan perawat, pelatihan perawat yang pernah diikuti perawat, dan jumlah pasien. Apakah data lain yang menunjang data kepala ruangan tersebut? Kira-kira dari 5 pilihan jawaban ini data mana yang sangat dibutuhkan untuk menunjang terkait kebutuhan M1 atau tenaga di ruang rawat inap? Ketergantungan pasien, Pak. Betul sekali, ketergantungan pasien. Karena apa? Ketergantungan pasien ini akan menjadi dasar penghitungan kebutuhan sumber daya manusianya. Nah, kalau mungkin masih ingat dengan rumusnya Douglas, Gillis, tujuannya dari jumlah kebutuhan, dari tingkat ketergantungan pasien, maka kita akan dapat mengidentifikasi berapakah proporsi perawat yang dibutuhkan untuk memberikan asuhan di ruangan tersebut. Oke, kita lanjut nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2 ada beberapa istilah. Tulisannya nampak jelas ya di layarnya Bapak Ibu sekalian? Jelas, Pak. Oke. Nah, kalau dari beberapa istilah pilihan jawabannya ada beberapa istilah. Pertama, discharge planning merupakan pemutusan kontrak saat pasien sebelum meninggalkan rumah sakit. Upaya-upaya yang dilaksanakan terdiri dari 3 fase. Fase pertama adalah pengkajian discharge planning, fase kedua adalah pelaksanaan discharge planning, yang terakhir adalah mengakhiri dan mengevaluasi discharge planning-nya. Nah, discharge planning terdiri dari beberapa macam kegiatan, yaitu upayanya adalah merencanakan pasien selama baik itu dirawat sampai dengan pasien sebelum pulang. Tujuannya salah satu poin dalam pelaksanaan perawatan paripurna dalam poin akreditasi rumah sakit. Kemudian ada ronde keperawatan atau istilahnya bedah kasus, secara simpelnya seperti itu. Kemudian ada sentralisasi obat atau pengelolaan sarana prasarana terkait obat dan pemberian obat. Kemudian ada timbang terima atau kita sebutnya sebagai atau handover atau timbang terima, atau istilahnya komunikasi dengan tujuan menyampaikan informasi terkait perkembangan pasien terhadap sesama tim atau seprofesi ataupun antar profesi. Supervisi adalah kegiatan manajerial yang dilaksanakan oleh bagian manajerial dari low manager, middle manager, ataupun top manager dengan tujuan untuk melakukan satu bimbingan, edukasi, pengevaluasian, pengontrolan. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, kita istilahnya sudah mengetahui, kita ke kasus. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan lemas, lemas, pucat, telapak tangan dingin. Dari hasil pemeriksaan laboratorium dapatkan Hb 10 gram per dl. Pasien menerima hemobion. Setelah diberikan intervensi 2 minggu, ini didapatkan data wajah pucat, CRT 4 detik, lemas, telapak tangan dingin, 3 kali pemeriksaan laboratorium Hb menunjukkan 11 gram per dl, 11,4 gram per dl, dan 11 gram per dl. Apakah tindakan yang harus dilakukan perawat berdasarkan kasus ini? Ronde keperawatan. Ronde keperawatan, betul sekali. Jadi kita mengevaluasi asuhan yang kita berikan, karena pasien di sini ada indikasi pasien sudah diberikan asuhan tetapi tidak kunjung menunjukkan perubahan yang berarti. Malah di sini CRT-nya malah turun. Pasien pun juga masih terjadi akralnya dingin, sehingga perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap seluruh asuhan pasien, baik asuhan secara medis
perawatan, gizi, ataupun farmasinya. Sehingga yang paling tepat adalah kita melakukan bedah kasusnya pasien. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, di sini tidak ada istilah khusus, supervisi tadi kita sudah bahas. Nah, seorang Katim di salah satu ruang perawatan akan melakukan supervisi kepada perawat pelaksana. Tindakan yang akan disupervisi adalah pemberian obat. Ketua tim telah mengkoordinasikan jadwal supervisi dengan perawat pelaksana. Perawat pelaksana telah menyiapkan semua kebutuhan untuk pemberian obat. Ketua tim telah menyiapkan semua berkas pelaksanaan supervisi. Nah, apakah tindakan yang perlu dilakukan ini adalah bentuk kasus yang sifatnya psikomotor atau SOP kelanjutan. Nah, sehingga kalau yang terakhir di sini kata kuncinya adalah ketua tim telah menyiapkan semua berkas pelaksanaan supervisi. Sehingga setelah ini maka yang dilakukan oleh Katim adalah Melaksanakan supervisi, Pak. melaksanakan Supervisi. melaksanakan supervisi. Ya, betul sekali. Sehingga di sini ketua tim menyiapkan semua berkas, berarti tinggal pelaksanaan supervisinya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4 ini terdapat beberapa istilah. Kalau penurunan kekuasaan kita sudah tahu, resiko jatuh kita sudah tahu, sub injury adalah cedera akibat suatu benda tajam, malpraktik yaitu suatu tindakan praktik di luar kapasitas atau kompetensinya. Nah, seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di ruang penyakit dalam selama 2 minggu. Pasien mengalami penurunan aktivitas dan terpasang infus di tangan sebelah kanan daerah sekitar tusukan. Infus terlihat bengkak. Pasien hiperemi dan mengeluh nyeri di daerah tusukan. Apakah indikasi ditunjukkan pada pasien? Infeksi. Infeksi. Hingga terjadi infeksi atau peradangan disebut sebagai flebitis. Baik. Soal nomor 5. Nah, di sini sudah ada jawabannya ya ternyata. Oke, kita lihat saja dulu. Seorang perawat primer di salah satu ruangan sedang menyusun rencana asuhan keperawatan kelolaannya. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pasien sesak, terdapat suara nafas tambahan wheezing. Frekuensi pernafasan 27 kali per menit. Hasil laboratorium didapatkan terdapat peningkatan leukosit. Kemudian perawat primer mengkonfirmasikan data yang diterima kepada perawat asosiat. Apakah langkah perawat selanjutnya? Ya, jawabannya adalah ini. Perawatan, Pak. Gimana? Menentukan diagnosa. Betul sekali. Menentukan diagnosa keperawatan. Karena di sini sudah dilakukan pengkajian dan pengumpulan data. Berarti tinggal penentuan diagnosa keperawatan. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Dari pilihan jawaban tidak ada istilah yang perlu definisi khusus. Kita langsung pada pertanyaannya. Seorang kepala ruangan sedang memimpin proses timbang terima. Semua perawat dalam ruangan telah datang di ruangan. Kepala ruang membuka timbang terima dan mengawalinya dengan doa bersama. Apakah prosedur selanjutnya? Tindakan prosedural kira-kira apa setelah ada pembukaan dengan doa? Meminta ketua tim menyampaikan kondisi pasien, Pak. C. Betul sekali. C. Kalau ini menggunakan Katim. Ya, kalau pilihan jawabannya ada primer, berarti perawat primernya yang harus menjelaskan kondisinya pasien karena pertanggungjawaban asuhan pada Katim atau perawat primer. Kemudian soal nomor 7, nah, tidak ada istilah khusus pada pilihan jawaban. Kita pada kasus, seorang perawat asosiat sedang melaksanakan prosedur pemberian obat injeksi kepada pasiennya. Dia mengambil obat di laci obat, dan menuju ruang tindakan untuk menyiapkan obatnya. Tidak lupa perawat tersebut melihat buku injeksi. Kemudian perawat tersebut menyiapkan semua perlengkapan injeksi. Setelah semua siap, perawat tersebut menuju ke pasien dengan membawa buku tindakan. Apakah langkah yang telah dilakukan oleh perawat tersebut? Nah, upaya apakah yang dilakukan oleh perawat ini? Mencegah kesalahan obat. Mencegah kesalahan pemberian obat atau kesalahan pengobatan. Ya, karena memang arahnya adalah penggunaan obat.
Baik, kita lanjutkan soal nomor 8. Di sini tidak ada istilah khusus, ada SDM sumber daya manusia ini saja. Soal nomor 8 adalah kepala ruang bedah di kota yang sulit jangkau oleh transportasi memiliki permasalahan yang ada di ruangan saat ini adalah angka INOS 10%, tingkat kepuasan pasien 70%, puas dan kurang puas adalah ada 25%, sedangkan sangat puas 5%. Sedang pendokumentasian asuhan keperawatan kurang maksimal, sarana 70% dalam keadaan baik, 30% dalam keadaan cukup. Apakah kemungkinan yang menjadi penyebab tingginya angka INOS atau infeksi nosokomial? Kira-kira apa Bapak kalian? Keberadaan Kan sarana ruangan. Oke, keberadaan sarana prasarana ruangan di mana 70%-nya kondisinya baik ini memang perlu dilakukan evaluasi dengan harapan karena memang yang terkait pada asuhan yang terkait dengan infeksi nosokomial adalah langsung kalau dari pilihan jawaban adalah sarananya. Soal nomor 9. Nah, tidak ada istilah khusus. Seorang perawat ruangan sedang melakukan pemeriksaan dokumentasi pemberian obat dan menemukan kejanggalan. Di antaranya ada satu pasien menerima bermacam-macam obat. Obat-obat yang digunakan oleh pasien adalah obat yang mahal, padahal obat standar sudah cukup. Dalam pemberian obat, ternyata dosisnya lebih besar dari yang diresepkan. Apakah yang tindakan seharusnya dilakukan oleh perawat? Lakukan sentralisasi obat, Pak. Ya, betul sekali, dilakukan sentralisasi obat sehingga di sini nanti akan ada proses rekonsiliasi obat. Apakah obat yang diberikan yang sudah diresepkan itu sudah sesuai atau melanggar formularium, sehingga kalau ada yang nggak sesuai, seorang perawat pun bisa menyampaikan kepada, kalau rumah sakitnya sudah memiliki case manager, bisa disampaikan pada case manager, sehingga case manager akan mengecek pada clinical pathway pada pasien, apakah pengobatannya sesuai clinical pathway enggak. Tujuannya adalah menjamin mutu pelayanan di rumah sakitnya tadi, supaya salah satunya adalah mengontrol mutu terkait keuangan, sehingga tidak terjadi yang namanya ketidakefektifan keuangan. Sehingga yang terjadi memang case manager, nah itu bisa menegur langsung kepada dokternya apabila contoh obat yang diberikan pada pasien yang seharusnya generik ada ternyata malah menggunakan obat di luar formularium, nah itu dokter dapat ditegur oleh case manager. Nah, tetapi memang dalam kondisi pelaksanaan di lapangan biasanya hal ini begitu muncul hal seperti itu, yang terjadi adalah konflik, akhirnya biasanya kedua belah pihak crash antara case manager dengan si dokternya. Ya kembali lagi biasanya konflik itu lebih sering, beberapa kejadian adalah yang terjadi penyelesaiannya ada yang terjadi avoiding, ada yang mediating, sehingga ada yang menghindar, ada yang memilih salah satunya mengalah. Nah, kalau tergantung case manajernya. Kalau case manajernya sama-sama seprofesi, nanti biasanya masih bisa diingatkan. Kalau case manajernya dianggap beda profesi dan bukan kewenangannya, kadang terjadi konflik yang cukup sampai perdebatan sampai tingkat direktur, pernah kejadian seperti itu. Oke, soal nomor 10. Nah, di sini tidak ada istilah khusus. Nah, seorang kepala ruangan di salah satu RSUD mempunyai data angka infeksi nosokomial ruangan tertinggi. Total perawat adalah 19, perawat lulusan nurse 8, 6 orang sudah bersertifikat pencegahan infeksi, perawat dengan lulusan D3 11, keadaan sarana prasarana 85% dengan keadaan baik. Apakah yang sebaiknya dilakukan oleh kepala ruangan tersebut? Kira-kira apa Bapak sekalian? Mengadakan sosialisasi pencegahan infeksi. Oke, kita cukup melakukan sosialisasi karena apa? Di sini sudah ada cukup banyak yang sudah memiliki sertifikat pencegahan infeksi, sehingga cukup dilakukan sosialisasi ulang. Nomor 11. Nah, kalau pilihannya ini, pilihan jawabannya semuanya istilah dalam manajemen konflik. Nah, kita bahas satu persatu. Kolaborasi
Sehingga kalau kolaborasi itu adalah kedua pihak yang yang sedang berkonflik itu bekerja sama untuk menyelesaikan konflik yang dialami. Sehingga antara A dan B berkonflik, kalau metodenya kolaborasi, A dan B ini sepakat, oke, kita bekerja sama untuk menyelesaikan konflik ini bersama-sama. Nah, itu disebut kolaborasi. Nah, smoothing. Kalau smoothing ini cirinya adalah dengan gaya kedua belah pihak yang sedang berkonflik sama-sama menurunkan tensi emosinya. Ya, sehingga sama-sama menurunkan tensi emosi selama konflik itu terjadi. Kemudian ada akomodasi. Nah, kalau akomodasi ini namanya memberikan akomodasi, salah satu pihak istilahnya mengalah, memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menjadi pemenang konflik. Kemudian untuk B, kompetisi atau persaingan, sehingga kedua belah pihak ini berkompetisi untuk menjadi pemenang konflik. Nah, kemudian kalau A, kompromi, kedua belah pihak yang sedang mengalami konflik berupaya melakukan upaya pendekatan dan istilahnya mencari peluang untuk menjadi salah satu pemenang konflik sehingga terjadi kompromi. Nah, kita lihat pada kasusnya. Anda adalah seorang kepala ruang rawat inap di salah satu RSUD menemukan permasalahan antara perawat primer. Mereka saling menyalahkan, kemudian Anda melakukan koordinasi dengan kedua perawat primer tersebut. Pada akhirnya salah satu perawat primer mengalah. Nah, ini berarti kata kuncinya ada di sini. Nah, kira-kira apa yang sesuai dengan pilihan jawaban ini tadi? Oke, Akomodasi, Pak. Ya, akomodasi atau akomodating ini. Oke. Sekarang soal nomor 12. Nah, ini kalau ini berarti sudah kelihatan warna-warni, Magico Hibiniu ini ya, pelangi. Berarti biasanya gelang. Seorang perawat di ruangan akan melakukan prosedur tindakan kepada pasien. Kemudian dia melihat lembar medis pasien dan mendapatkan data pasien adalah laki-laki berusia 50 tahun. Pasien mempunyai riwayat alergi antibiotik, pasien dinyatakan positif HIV, dan pasien membutuhkan bantuan aktivitas. Apakah gelang yang tepat? merah. 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 Alergi makanan dan obat. Kita ke soal 13. Nah, ini ngitungnya agak lumayan ya, Bapak sekalian. Ya, soal-soal hitung-hitungan itu memang, apalagi kalau saat hukum tidak disediakan kertas buat coret-coretan. Ya, di sini memang harus pinter-pinternya membuat bagaimana cara menghitung ya. Oke, kita lihat. Di sini persentase pertanyaannya adalah BOR. Seorang kepala ruang bangsal X melakukan pengkajian mengenai jumlah pasien yang ada di bangsal tersebut. Didapatkan data berikut. Tanggal 1.25, tanggal 2.25, tanggal 3.20, TT.25. Berarti kita memiliki 3 BOR atau 3 hari BOR. BOR hari pertama 25/25 berarti 100%. Kemudian hari kedua juga 100%. Hari ketiga 20/25 berarti 4/5, berarti 80%. Ya kan? 20 dibagi 5, 4, 25 dibagi 5, 5, berarti 4/5, 80%. Nah, sehingga ini kita rata-ratakan. 100 ditambah 100 ditambah 80 berarti 280 dibagi 3. Nah, ini tinggal diginikan berarti. Ya. Asumsinya ini antara A dan B. Asumsinya kalau dihitung-hitung. Nah, berarti ketemunya 280 dibagi 3. 80 dibagi 3. Nah, kita kalikan aja. Angka yang mendekati 283 supaya enak. Kalau contoh 3 kalau kali 8 ini 3 kali 2 kali 8 240 sangat jauh.
Nah, betul. Kalau Jauh. 3 kali 9, 270. Ya kan? Berarti yang paling mendekati adalah B. B. Ya, paling mendekati AB. Karena apa? Kalau 3 kali 9, 270. Kalau 3 kali 8, 240. Terlalu jauh jaraknya. Ini sudah 88. Ya, paling mendekati adalah yang B. Nah, sehingga nggak perlu ngitung yang jauh-jauh kalau pada soal ini. Oke, kita lanjut pada soal nomor 14. Di sini juga tidak ada istilah pada jawaban. Seorang perawat primer di ruang anggrek RSUD X suatu ketika Anda mendapatkan pasien dengan diagnosa osteogenesis imperfecta. Penyakit ini tidak pernah ditemukan di RSUD. Perawat merasa perlu diadakan ronde keperawatan agar mendapatkan bantuan dalam pemberian asuhan keperawatan untuk pasien tersebut. Apakah langkah yang harus dilakukan oleh perawat itu? Kira-kira apa, Bapak sekalian? Menentukan kasus. B. Menentukan kasus dan topik. Betul sekali. Pertama tentukan kasus dan topik. Nah, baru nanti disusun yang lainnya. Soal nomor 15 atau yang terakhir. Di sini tidak ada istilah khusus. Seorang katim melakukan supervisi untuk perawat ruangan. Perawat ruangan selesai melakukan tindakan dan ketua tim telah mendapatkan nilai untuk pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh perawat ruangan. Sekarang ketua tim sedang diskusi dengan perawat tersebut terkait pelaksanaan supervisi tadi. Apakah yang selanjutnya dilakukan oleh ketua tim? Mengisi SOP tindakan, Pak. Mengisi SOP tindakan. Oke, kita cek lagi. Terakhir adalah ketua tim sedang diskusi dengan perawat tersebut terkait pelaksanaan supervisi tadi. Nah, jadi saat pelaksanaan supervisi, di sini kan perawat ruangan selesai melakukan tindakan dan ketua tim telah mendapatkan nilai untuk pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan dan perawat ruangan. Sehingga nilai sudah didapatkan, berarti SOP sudah diisi. Nah, SOP sudah diisi karena kita bisa menilai. Gimana Pak Roy? Membuat laporan. Ya. Membuat laporan. Di sini kan Katim telah mendapatkan nilai dan pelaksanaan tindakan. Jadi pada dasarnya di sini ada kata kuncinya. Sekarang Katim sedang berdiskusi. Nah, hasil diskusinya ini adalah salah satunya menyampaikan kepada yang disupervisi perawat ruangannya terkait poin yang diperoleh. Sehingga adalah jawabannya memberikan penilaian kepada jadi gini, kalau Bapak Ibu sekalian melakukan supervisi pasti menggunakan SOP. Nah, panduannya kita bisa melakukan tindakan suatu prosedural pasti patokannya SOP. Nah, ini dilakukan sudah betul atau tidak. Dan hasil akhir dari SOP itu hanya dua, layaknya melakukan UKOM, satu kompeten dan yang satu tidak kompeten. Nah, hasil akhirnya tadi adalah memberikan penilaian apakah kompeten atau tidak. Nah, nanti habis itu diberikan feedback. Biasanya seperti itu yang dilaksanakan saat pelaksanaan supervisi. Nah, sehingga jawabannya adalah memberikan penilaian. Nah, mungkin itu Bapak sekalian. Apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup ya? Manajemen ini gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah ya, betul. Karena manajemen ini adalah pada prinsipnya adalah ilmu dasarnya dari pelaksanaan asuhan. Sebagian besar seperti itu. Dasarnya pelaksanaan asuhan, misal seperti etik, misal seperti timbang terima, itu adalah dasar kerjaan yang dilakukan oleh perawat. Sedangkan kekhususannya nanti masuknya pada sub-sub item, contoh medical bedah itu sudah kekhususan terkait kasus, maternitas sudah kekhususan terhadap kasus, dan semua departemen lainnya adalah kekhususan kasus. Sedangkan manajemen ini bentuknya memang lebih cenderung pada kegiatan perawat yang sifatnya cenderung adalah kegiatan sehari-hari atau umum yang dilakukan baik itu secara aturan maupun manajemennya. Nah, lebih arahnya di sana sih untuk manajemen itu, manajemen keperawatan. Nanti kalau di tingkat lanjut, contoh di pendidikan tingkat lanjutnya di S2-nya, arahnya adalah bagaimana manajerial itu berperan
dalam pengelolaan mulai dari M1 sampai dengan M5-nya. Bagaimana manajemen sumber daya manusia, bagaimana manajemen sarana prasarana, manajemen metode asuhan, manajemen terkait marketing, manajemen terkait keuangan. Nah, sehingga itu nanti yang lebih diperdalam saat di pendidikan tingkat lanjutnya kalau di manajemen. Sehingga memang konsep-konsep ini untuk S1 lebih cenderung pada kegiatan manajerial setiap harinya. Contoh pelaporan pasien, keamanan pasien, keselamatan pasien, kemudian bagaimana proses keamanan pemberian obat dan sebagainya. Memang sifatnya memang di situ ya ada sedikit agak cenderung lebih spesifik, contoh seperti ini, ngitung bor ini. Tetapi walaupun ini pun juga pada dasarnya perawat pun juga dituntut untuk membuat laporan ini juga biasanya. Kalau dulu contoh di salah satu rumah sakit biasanya nanti ada kepala ruang yang bagian dinas jaga suruh muter ke ruangan-ruangan ditanyai berapa bornya hari ini. Nah, biasanya dicek seperti itu. Sehingga untuk evaluasi buat laporan setiap shift dinas jaga tiap hariannya. Contoh seperti itu. Walaupun ini yang terjadi pada waktu di rumah sakit Angkatan Laut sih. Saya di rumah sakit umum lainnya pada waktu itu saya belum menemukan, belum tahu kalau yang sekarang yang terbaru. Ya, mungkin itu sih kalau terkait manajemen. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Mohon izin Pak Alfian. Ya. Tadi sinyal tempat saya kurang bagus, jadi saya tidak mengikuti nomor 4 sampai 6. Ya, tenang saja Pak. Jadi gini Pak Roy, ini sudah saya rekam, habis ini akan saya upload di YouTube, nanti saya share linknya di grup. Beserta Baik, nanti, terima kasih. ya beserta nanti di deskripsi akan saya berikan softfile soalnya ini. Sehingga nanti bisa di-download softfile untuk soalnya ini. Oh, ya, sehingga nanti videonya bisa dilihat, filenya bisa di-download, saya masukkan di Google Drive. Ya. Baik. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin saya rasa cukup untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Belum. Salam.